Banyak yang tidak tahu, pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Ada datanya dengan lengkap. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Ya Allah, orang kayak gini yang selama ini selalu kita hadapi dalam perdebatan. Ancam pindah ke Yaman jika 2029 tak terpilih jadi presiden. Pindah aja cepat memang nggak terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak abah gitu. Ngakak duluan saya. Yang makin kesini makin ngaco gitu. Heran ya, kenapa kok hingga kini gitu loh, mereka tuh belum sembuh-sembuh. Pilpres itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya kan, tapi mabok kecubung mereka sampai sekarang nggak kelar-kelar. Terbaru katanya Abah adalah pemilik Selat Hormuz. Sampai-sampai ada netizen yang bilang gini, ternyata orang macam gini nih yang selama ini menjadi lawan debat kita di media sosial. Aduh, yaitu golongan orang-orang yang kurang sesendok hingga kurang seember. Saya teringat juga dengan pernyataan Dr. Mangkrak ya, yang berinisial T ya, yaitu Tarsan. Katanya Abah itu diperlukan di dunia internasional sebagai juru damai katanya. Lah sekarang perang sudah terjadi loh. Faktanya apa? Abah sampai detik ini masih tetap nganggur saja. Ternyata pendukung dan junjungannya memang 11-12. Sama-sama sinting. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak yang tidak tahu, pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Ada datanya dengan lengkap. Pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Soimah aja sampai ngakak terpinggal-pinggal seperti itu teman-teman ya. Dan saya tertarik dengan beberapa slide beberapa slide berisi berita online ya. Judulnya sangat menarik sekali. Abah itu pernah ngomong, perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Kalau macam kayak gini kau mau ngomong apa, Bah? Pendukungmu sedeng semua. Berarti sama dengan yang didukung ya kan, sama-sama sedeng. Menurut teman-teman bagaimana? Aduh, lanjut. Emang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di
penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat. Aduh, mangkrak. Ngomong-ngomong, videomu disimpan di mana, mangkrak? Hah? Banyak sekali netizen yang menunggu gitu loh. Videomu MP4-nya atau minimal 3 GP lah gitu ya. Mana linknya gitu loh. Gak usah lah kau ngomongin si Abah lagi. Karena faktanya saat ini perang itu sudah pecah antara Iran vs Israel dan Amerika. Kok sekarang Abah nggak jadi juru damai gitu loh. Sampai sekarang Abah masih nganggur aja. Aduh, prediksimu gak ada yang bener, mangkrak ya. Benar kata Abah, antara yang mendukung dengan yang didukung 11-12 sama-sama sedeng. Lanjut. Banyak yang tidak tahu, pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Ya Allah, orang kayak gini yang selama ini selalu kita hadapi dalam perdebatan. Iya, makanya Pak ya, kalau berdebat dengan anak Abah, dengan anak Kebu, jangan pakai hati ya. Nggak usah paten-paten kali menyampaikan secara akademis berdasarkan ini ya, dalam literasi ini pakai data, nggak usah Pak ya kan, mereka semua itu sedeng. 11-12 sama Abah ya, ada yang kurang sesendok sampai ada yang kurang seember. Jadi nggak usah paten-paten kali kalau menghadapi ya kan perdebatan dengan anak Abah. Tanggapi aja sambil cekakak-cekiki karena mereka kurang 1 ember, Bang. Macem Abah emang ya. Aduh, lanjut. Jadi teman-teman, aku scroll TikTok. Aku lihatlah ini pernyataan kontroversial Anies Baswedan, gawat betul. Ancam pindah ke Yaman jika 2029 tak terpilih jadi presiden. Pindah aja cepat memang gak terpilih. Pindah aja cepat sekarang pun gak apa-apa. Iya, sekarang gak apa-apa, pulang aja sana, pulang ke Yaman aja. Iya kan? Nggak ada juga kok, nggak bisa apa-apa, jadi gubernur nggak bisa apa-apa, mau jadi presiden ngancam-ngancam. Kau itu 2029 nggak diperhitungkan. Iya, orang masyarakat udah tahu kalau kau omon-omon saja. Jadi kalau mau pindah aja, jangan tunggu 2029, sekarang cepat pulang. Ayo teman-teman, apakah kalian kalau dia pulang ke Yaman, apa kalian setuju? Tolong komentar kawan-kawan ya. Komentar, share, bagikan. Saya sangat sependapat sekali, Bang. Ya, saya sangat sependapat sekali. Kalau manusia keturunan imigran ini pulang ke negara asal leluhurnya, bukan karena saya anti imigran, bukan karena saya anti keturunan imigran, enggak sama sekali. Tetapi fakta telah mengajari kita semuanya bahwa keturunan imigran yang berada di negara ini suka bikin gaduh, ya kan? Pemberontakan zaman dulu juga bisa ditengok tuh, siapa ketuanya, siapa pelopornya, ya kan? Juga orang-orang keturunan imigran. Jadi saya sangat sependapat lah kalau orang-orang keturunan imigran ini, kalau nggak mau pulang, justru usir aja gitu loh dengan peraturan pemerintah. Karena pengusiran dengan peraturan pemerintah itu sah secara hukum dan tidak melanggar HAM.
Suruh aja ya pemerintah membuat peraturan pemerintah yang memulangkan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh di negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.